Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Ibadat Paskah minggu ketiga saat ini tetap dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawitan Pasaman Jember menyampaikan selamat beribadat. Bapak, Ibu, kita persiapkan ibadat kita pada hari ini, dan Bapak, Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia, mulia namanya, bagi kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Ialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan kita pada saat ini, dan kita bersama mengambil suasana teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mendasari ibadah kita pada saat ini, surat Roma pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28, yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudaraku dan saudariku, kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Tidak ada henti-hentinya kasih setianya atas kehidupan saya dan panjenengan semuanya. Oleh karena itu, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan rasa syukur melalui pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar
agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita bersama masuk di dalam saat teduh. Kita menaikkan doa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dan kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kalau pada saat ini Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan kesalahan tiada pernah tersembunyi bagi-Mu. Bagi kami lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri kami sendiri. Engkau melihat apa yang ada di dalam hati kami yang terdalam. Maka pada saat ini kami mohon ampun Bapa, sucikan, kuduskan, supaya setiap apa yang boleh kami rasakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, segala sesuatu yang tidak berkenan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyucikannya, Engkau yang mengampuninya, karena kuasa Yesus Kristus Putra-Mu yang telah memberikan tubuh dan darahnya buat kami, untuk kami boleh diampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang bersalah kepada kami. Ajarkan pula kami mengampuni mereka, walaupun untuk itu kami tidak mudah menjalaninya, tetapi biarlah itu semua juga menjadi pembelajaran buat kami, supaya kami tidak hanya dikasihi, tetapi juga mengasihi. Tidak hanya diampuni, tetapi juga mengampuni. Demikian Bapa, seruan doa pengharapan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang Bapak, Ibu dan saudara untuk bersama-sama berdiri. Mari kita mendengarkan akan berita anugerah dari Tuhan buat panjenengan semuanya. Injil Yohanes pada pasalnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk panjenengan semuanya ayat yang ke-17 dan ke-18 yang demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 183. Kita akan pujikan pada baitnya yang ke-1 dan ke-2. Menjulang nyata atas Bukit Kala.
menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab pada saat ini yang akan disampaikan oleh anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Bapa berikan pada kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta yang saat ini Tuhan percaya untuk menjabarkan firman-Mu. Kiranya Bapak urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Yesus kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Judul perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama telah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-21, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada kesempatan ini, ketulusan cinta. Ibu dan Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu tembang lawas yang ditulis oleh Gito Rolis. Tentu ini adalah penyanyi yang legendaris dan lagu itu sangat populer. Judulnya apa? Ketulusan Cinta. Bapak Ibu, juga rekan-rekan muda atau siapapun yang saat ini mendengarkan bersama-sama mengikuti peribadahan ini, ayo kita coba nyanyikan tembang lawas ini. Ketulusan Cinta. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarlah hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun
jangan kau biarkan cintaku yang tulus murni hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Ya, tembang lawas ketulusan cinta. Ketika saya menyanyikan lagu ini dan pertama kali mengenal, saya kira kalau lagu ini memang lagu-lagu yang ditujukan pada orang yang lagi jatuh cinta. Ternyata menurut sang penulis salah. Lagu ini adalah ditujukan untuk Tuhan. Ketulusan cinta kepada Tuhan dikumandangkan dalam sebuah pujian, dalam lagu yang seringkali kita anggap sebagai lagu pop. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, kalau kita mendengarkan lagu tadi, maka pikiran kita akan bisa berpikir kepada satu arah. Di mana arahnya adalah, oh ini orang yang sedang jatuh cinta. Tetapi kalau menurut sang penulis ini adalah wujud jatuh cintanya seseorang kepada Sang Khalik, kepada Tuhan, maka bisa kita bayangkan betapa indahnya cinta yang tulus yang ditujukan kepada Allah kita. Karena Allah sendiri sebenarnya mengasihi manusia dengan segala keterbatasannya, juga dengan ketulusan. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, orang kalau hatinya tulus, kalau cintanya tulus, maka dia akan bisa melakukan apapun, bahkan bisa memberi sesuatu yang terkecil sekalipun yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang remeh. Kenapa ya? Karena memang dia memberikan cintanya dengan tulus. Walaupun hal yang sepele, tetapi itu menjadi perhatian dia untuk dibagikan kepada orang yang dikasihinya. Demikian di dalam kisah perikop ini, sama kesannya yang diberikan oleh Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dan oleh murid-muridnya disebutnya sebagai Tuhan yang bangkit. Saudaraku, apa yang diberikan Tuhan ini seperti hal yang sepele, hal yang sederhana sekali. Urusan lauk pauk, ya toh? Urusan sarapan pagi, urusan roti dan ikan. Sepele sekali. Tetapi karena ketulusannya itulah maka Yesus yang bangkit, yang ketiga kalinya ia berjumpa dengan murid-muridnya, menunjukkan sebuah perhatian yang besar, yang pada saat itu perhatian yang seperti itu amat sangat dibutuhkan oleh murid-muridnya. Ya, rupanya murid-muridnya sudah mulai move on, ya, melupakan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan mereka mulai melaut lagi. Mereka mencoba kembali untuk mencari ikan. Dan ketika mereka ada di Danau Tiberias, mereka benar-benar melakukan sesuatu yang selama ini menjadi pekerjaan harian mereka. Rupanya mereka sudah mulai mampu untuk menunjukkan eksistensinya kembali. Kecemasan, ketakutan, dan apapun yang pernah mereka alami, rupanya mulai terlupakan dan mereka aktif kembali untuk melakukan kegiatan. Nah, ini salah satu energi positif yang sudah diberikan kepada mereka, yakni mereka yang sedang terpuruk, murid-murid yang sedang terpuruk. Dan energi positif yang diberikan adalah energi karena kebangkitan Kristus. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Petrus dan teman-temannya itu sudah terbiasa untuk melakukan kegiatan mencari ikan di Danau Tiberias. Ya.
Danau itu sangat tenang, ya, dan danau itu memang penuh dengan ikan. Tetapi pada hari itu, kenapa ya mereka sepertinya tidak mampu untuk mendapatkan seekor ikan pun? Dikatakan bahwa mereka pada malam itu tidak menangkap apa-apa di ayatnya yang ketiga bagian akhir. Tidak menangkap apa-apa. Bayangkan semalam mereka bekerja, mereka berusaha, mereka berjuang dengan pengalaman mereka. Tetapi mereka yang punya pengalaman pun bisa gagal, tidak mendapatkan apa-apa. Makanya jangan pernah sombong dengan pengalaman. Ya, pengalaman sehebat apapun, kalau tidak ada campur tangannya Tuhan, ya kita tidak akan mampu menunjukkan kualitas kita karena pengalaman-pengalaman kita itu. Biarlah di tengah pengalaman itu Tuhan berkarya, Tuhan mengambil bagian. Dan memang benar ketika mereka tidak mendapat apa-apa, saya bisa membayangkan betapa kecewanya mereka, betapa lelahnya mereka, betapa ngantuknya mereka, betapa laparnya mereka. Tiba-tiba ada sosok yang hadir, ada pribadi yang hadir. Di mana pribadi yang hadir itu rupanya tidak dikenal oleh mereka. Tidak tahu, tidak dikenal karena mereka sedang ngantuk, mereka sedang lelah, mereka sedang capek atau apa. Atau karena mereka tidak mendapatkan apa-apa semalam-malaman. Dan sapaan Yesus kepada mereka cukup menarik. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Perkara simpel. Tetapi dinyatakan oleh Yesus yang bangkit itu kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ketika murid-muridnya mendengarkan pertanyaan itu, mereka menjawab, tidak ada. Mereka jujur karena memang tidak ada. Mereka jujur. Tetapi yang menarik adalah ketika mereka sudah mendengarkan pertanyaan dari sosok yang hadir, pribadi yang hadir yang mereka saat itu belum tahu siapa yang menyatakan itu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Lalu Yesus mengatakan selanjutnya kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Pernyataan Tuhan yang diberikan kepada murid-murid itu rupanya ditanggapi, dilakukan, dijalani. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah mereka belum tahu sesungguhnya siapa itu gitu. Belum tahu, tetapi mereka mendengar, mereka seperti mendapatkan sebuah perintah. Mereka menjalankan dan mereka mendapatkan. Ketika mereka mulai mendapatkan itulah disadari oleh salah satu dari murid bahwa sesungguhnya yang bertanya, sesungguhnya yang memberikan perintah pada saat itu adalah Yesus yang bangkit. Sehingga begitu Petrus tahu bahwa itu adalah Yesus dan itu adalah Tuhan, Petrus begitu terkejut, dia mengambil sikap lalu dia berpakaian dan dia benar-benar memberikan perhatian terhadap apa yang sedang mereka peroleh. Jalan mereka sampai terkoyak, mereka mendapatkan sesuatu setelah mendengarkan perintah Yesus, setelah menjalankan perintah Yesus. Walaupun pada awalnya mereka tidak tahu siapa sosok itu atau pribadi itu.
Tetapi ketika mereka tahu, baru mereka menyadari bahwa ternyata di balik keberhasilan mereka untuk mendapatkan ikan yang banyak adalah Yesus menyatakan kuasanya atas kehidupan murid-murid itu. Yesus menyatakan kehadirannya di dalam diri murid-murid itu. Dan murid-murid itu merespon. Murid-murid itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal kecil memang kesannya. Tetapi kalau murid-murid dari tidak mendapatkan ikan lalu mendapatkan ikan, dari tidak punya lauk pauk ada yang menanyai dan menanyakan tentang kondisi mereka. Dan apapun bentuk perhatian yang diberikan oleh Yesus itu, setidak-tidaknya perhatian ini mendatangkan apa? Mendatangkan sesuatu yang baru di dalam diri murid-murid itu. Mata batin mereka yang sedang tertutup, mata jasmani mereka yang sedang tertutup, dan mungkin spirit mereka yang sedang melemah, tiba-tiba muncul kembali. Tiba-tiba hadir kembali dan semangat mereka untuk melihat siapa pribadi yang di hadapannya itu menimbulkan semangat yang benar-benar membuat para murid akhirnya berusaha untuk segera membawa perahu mereka dengan jala yang dipenuhi ikan sampai di pantai. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Simon Petrus melihat bahwa apa yang ia dapatkan begitu banyak, berkat yang ia terima begitu besar, apakah hanya sampai di situ perhatian Kristus pada Simon? Pada Simon Petrus tidak ternyata. Perhatian Yesus lebih daripada itu, bahkan Yesus tahu loh coba bayangkan. Yesus tahu loh bahwa murid-muridnya sedang dalam keletihan, sedang dalam kelaparan, membutuhkan roti, membutuhkan ikan, membutuhkan lauk pauk, bahkan membutuhkan sarapan. Kenapa tadi saya katakan perkara kecil aja Tuhan perhatian kayak begitu? Lah urusan sarapan saja Tuhan sampai memberi perhatian, itu kan luar biasa. Hal sepele, tetapi kalau itu sedang dibutuhkan oleh orang yang sedang lapar, maka kata sarapan itu bukan hal biasa, tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Dan Tuhan melakukan semuanya itu tidak lain karena apa? Karena Tuhan itu tulus cintanya kepada murid-muridnya. Dari hal besar dia berikan tubuhnya. Dari hal besar dia berikan nyawanya. Dari hal besar dia berikan darahnya. Tetapi dalam kebangkitannya justru hal-hal kecil yang diberikan Yesus itu dalam rangka membuka kembali mata batin murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu tahu bahwa kebangkitan Yesus itu bukan sekedar sebuah tampilan mukjizat semata, tampilan keajaiban semata, tetapi untuk menunjukkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus itu, maka apa yang dilakukan Yesus di saat ia bangkit sama seperti Yesus yang penuh perhatian ketika dia belum mengalami kematian, terutama kepada murid-muridnya. Nah, ini menjadi bukti bahwa ketulusan cinta Allah itu tidak main-main. Allah tulus dengan cintanya buat kita. Allah tulus dengan cintanya buat panjenengan dan saya. Allah perhatian kepada panjenengan karena dia memang mencintai panjenengan dan saya. Nah, perhatian dari wujud cinta Allah kepada kita itulah, itu yang
digambarkan di dalam lagu Ketulusan Cinta tadi itu. Ya. Kita rindu bahwa setiap kita ketika kita memuji Allah, memuliakan Allah, pujian kita itu adalah untuk membuat Allah semakin ditinggikan. Membuat kita semakin yakin bahwa Yesus yang bangkit itu tidak akan pernah berhenti di dalam memberikan perhatian bagi panjenengan semua dan saya. Tidak akan pernah berhenti. Nah, wujud perhatiannya bisa macam-macam, ya. Dan yang jelas bahwa perhatian Yesus itu sesuai dengan apa yang Anda perlu. Perhatian Yesus itu sesuai dengan apa yang panjenengan butuhkan. Perhatian Yesus itu tidak hanya urusan jasmani tetapi juga urusan rohani. Perhatian Yesus itu menyangkut kehidupan kini dan juga kehidupan nanti. Nah, itu perhatian Yesus. Dan itu semua dilakukan ya karena memang cintanya begitu tulus. Seperti yang digambarkan di dalam lagu tadi, dalam lagu yang judulnya Ketulusan Cinta tadi. Ya, oleh sang penulis gitarolis diharapkan bahwa kita semua menyadari begitu besar dan agungnya Tuhan itu. Maka kita wajib menanggapi cinta Allah yang begitu tulus kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan juga manusia tetap mengedepankan ketulusan cintanya kepada Tuhan. Sehingga dengan ketulusan cinta itu, walaupun hidupmu, hidupku diizinkan Tuhan jatuh, apa? Bangun, jatuh, bangun. Tapi kalau di dalam hati kita memiliki ketulusan cinta kepada Tuhan, maka tidak akan membuat kita menyerah, tidak akan. Ya, seperti dalam refrennya tadi gimana? Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Kau bayangkan, nah itu yang ada di dalam diri kita. Cinta kita tulus kepada Tuhan. Tuhan juga tulus cintanya kepada kita. Ya, klop sudah. Maka hidup yang sekarang ini kita jalani, hidupmu tidak sendiri. Hidupmu juga tidak akan dibiarkan. Hidupmu akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan pada hal-hal yang kecil sekalipun. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersama-sama memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 264. Kita pujikan pada bait yang ke-1 dan ke-2. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apa
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama satu hati dan kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat ini Tuhan membersamai kami. Tuhan menuntun di sepanjang peribadahan kami. Dan di saat kami masih harus beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, kondisi yang saat ini masih menghiasi ruang kehidupan kami. Sungguh kami masih tetap bersyukur dan akan terus bersyukur walau dengan segala keterbatasan yang bisa kami lakukan. Tetapi kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami tiada pernah berhenti. Engkau memberkati kami di saat kami beribadah di rumah masing-masing.
Engkau memberkati setiap kami yang terus berusaha untuk mempersiapkan setiap tayangan untuk peribadahan-peribadahan. Engkau memberkati gereja-gerejamu, terlebih Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Jember. Engkau memberkati setiap kami, penatua, diaken, demikian juga seluruh karyawan gereja, dan juga semua yang aktif di dalam pelayanan, baik pelayanan lansia, pelayanan ibu-ibu, demikian juga untuk pemuda serta anak-anak. Walau untuk sesaat kami harus banyak tinggal di rumah, tetapi biarlah spirit yang mereka punya, mereka akan terus persembahkan hingga saatnya kami Tuhan izinkan untuk kembali bersama-sama beribadah di gerejamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau memberkati akan setiap aktivitas yang dilakukan oleh panitia HBK. Apapun yang sedang mereka lakukan dan yang mampu mereka kerjakan selama kondisi masih seperti saat ini, kami yakin dan percaya mereka tetap memberi diri untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan mereka yang sakit, mereka yang berduka, mereka yang mengalami kepenatan, mereka yang mengalami keputusasaan, dan juga mereka yang berhadapan dengan konflik baik pribadi maupun keluarga. Apapun yang sekarang ini sedang mereka perjuangkan, ya Tuhanku, ya Allahku, jangan kiranya Engkau tinggalkan mereka, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhanku, ya Allahku. Kami sandarkan segenap keberadaan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menjadi pasien karena mereka harus terjangkit hadirnya virus corona. Dimanapun mereka saat ini sedang menerima perawatan dari dokter, perawat, obat, dan juga segala peralatan medis, biarlah Engkau selalu hadir memberkati para pasien, memberkati para dokter, memberkati para perawat, memberkati semua pihak yang berjuang untuk kebaikan negeri ini, juga untuk menghadapi sebaran dari virus corona. Kau memberkati mereka. Demikian juga dokter perawat yang sudah mengorbankan jiwa, raga, dan bahkan nyawanya untuk semuanya ini. Kami percaya Engkau yang membalaskan atas kebaikan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden Joko Widodo dan juga seluruh bagian dari perangkat negara, TNI, Polri, dan semua yang mengambil bagian untuk menghadapi situasi ini. Tolonglah Bapa, mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga mereka yang masih berjuang, para menteri yang sedang mengelola keadaan ekonomi di negeri ini, mampukan mereka Bapa, berikan hikmat atas mereka, dan campur tangan-Mu membawa kehidupan Indonesia tentu mampu bertahan menghadapi serangan COVID-19 dan mampu terus bertahan hingga saatnya kami hanya merindukan COVID-19 segera pergi dari negeri ini. Engkau yang singkirkan situasi ini, karena bagimu tak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan undur kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungi, sertai, dan tuntun kami. Tibakan kami di rumah dalam keadaan selamat sejahtera. Bagi kami yang sedang beribadah dalam kebersamaan dengan beberapa warga yang lain. Demikian juga dengan warga demi warga yang juga beribadah di rumah masing-masing. Engkau yang sertai mereka, Engkau yang memberkati mereka dengan kasih sayang-Mu,
dan cukupkan kami apa yang menjadi kebutuhan kami hari demi hari. Ya Bapa, kami yakin Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang penuh kasih. Dengan ketulusan cinta-Mu dan juga kuasa-Mu, kami terus ingin hidup di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Demikian juga ketulusan cinta kami kepadamu ya Allah, biarlah menjadikan kami tetap sanggup melihat kebaikan-kebaikan di tengah situasi yang tidak baik pada saat ini. Inilah seruan doa kami, pengharapan permohonan kami, semua kami naikkan demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk menyatakan syukur melalui persembahan yang akan dilayani oleh anggota majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang telah melimpah pada kita di setiap saat. Untuk mendasari persembahan kita pada saat ini, firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 50 ayatnya yang 23, demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 293 ayat pertama dan ketiga. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah
nyanyilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita ke hadirat Tuhan dengan kita bersama-sama tunduk kepala berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan pada kami untuk menghaturkan persembahan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan persembahan ini sehingga menjadi layak untuk dipergunakan sebagai pemenuhan pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati semua tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akhiri ibadah kita pada saat ini. Yuk, tunjukkan ketulusan cintamu kepada Allah, karena Allah begitu tulus mengasihi kita. Dan Dia tahu kita, Dia tahu bagaimana kita, kebutuhan kita, keadaan kita. Bahkan Dia tahu Dia harus berbuat apa untuk panjenengan dan saya. Karena Dia cintanya begitu tulus buat saya dan panjenengan. Saya undang untuk bersama-sama berdiri. Dan kita akan akhiri dengan kita bersama-sama memuji kidung, pelengkap kidung jemaat 258. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang
Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur bersama-sama dari peribadahan kita. Dengan penuh rasa syukur tetap harus kita kumandangkan dari lesan kita, dari hati dan pikiran kita. Undurlah sekarang, terimalah berkat melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu dan Saudara, kita akan bersama akhiri dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 474, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik, usai sudah peribadahan kita, Gusti berkahi panjenengan, matur nuwun, tetap semangat Bapak Ibu.